Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Salam, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada Minggu tanggal 14 Juni 2020, Minggu pertama setelah Trinitatis, dengan tema Jauhilah Ketamakan. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-29 kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi binasa dengan tingkah lakunya yang memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan segala perbuatan dosa-dosa kita yang kita perbuat terhadap saudara-saudara kita, keluarga,
terlebih terhadap Tuhan kita. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahan-Ku, Aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan seseru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Dan sudah lupakanlah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tertegun. Dalam susah bersedar, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu pengundangnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 tambah ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Minggu kita saat ini adalah minggu yang pertama setelah Trinitatis dengan tema jauhilah ketamakan. Sudah banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam perangkap keserakahan. Mereka haus akan harta dunia dan tidak lagi mengimani hidup yang diajarkan Yesus tentang memberi, berbagi, dan hidup yang berkecukupan. Sekarang kita belajar, mengalami, dan mempraktekkan firman Tuhan saat ini. Firman ini sangat relevan pada zaman now, di tengah suburnya korupsi. Tentu karena sudah dikuasai roh ketamakan itu. Mari kita simak bagaimana Yesus menjelaskan bahwa dirinya kepada yang bermohon tentang keluhannya kepada Yesus itu. Di awal nas ini, seseorang meminta kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan." Ada hal aneh dalam hal ini, di mana dia tidak mengenal Yesus sebenarnya. Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Tetapi dia hanya tahu bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesus tidak berurusan dengan harta dunia. Dalam hal ini warisan. Adapun warisan dari Yesus adalah damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sejak awal Yesus selalu mengajarkan bagaimana kita percaya kepadanya dan jangan khawatir. Dalam hal ini, orang yang datang kepada Yesus sebenarnya bukan menginginkan keadilan, tetapi sedang menginginkan kekayaan. Dia memohon Yesus untuk memakai kuasanya untuk pembagian harta. Jelas sudah bertentangan dengan keinginan Yesus. Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Yesus langsung merespon, "Siapakah yang telah mengangkat aku sebagai hakim atau pengantara bagimu?" Tuhan Yesus langsung menolaknya, sebab permintaannya itu adalah murni untuk kepentingan orang itu sendiri.
Yesus mengajarkan ketika kita tergiur tentang harta atau mau menjadikan keuntungan dari kekayaan duniawi, maka yang lahir pada hasrat dari kehidupan kita adalah kesalahan fatal yang memimpin kepada kerugian kekal, yakni ketamakan. Dalam bahasa Yunani, ketamakan disebut pleonesia. Ketamakan secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Jika kita dikuasai ketamakan, berarti bukan lagi menunjuk kepada hal mencukupi kebutuhan, tetapi lebih dari yang dibutuhkan. Yesus sangat ingin supaya semua pendengarnya dapat memahami efek ketamakan itu. Ingin menjelaskan seterang mungkin akibat ketamakan itu. Sampai-sampai Yesus menggunakan perumpamaan, yakni seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya dan kebingungan dengan kekayaannya. Maka dia membangun sebuah lumbung atau gudang penyimpanan. Dan setelah berhasil mengamankan hasil panen yang besar itu pada lumbungnya, maka dia memiliki ketenangan. Jiwanya dapat dipuaskan dengan harta kekayaan, bahwa harta kekayaan akan bertahan lama dan bahwa dia akan hidup untuk menikmati semuanya itu. Itulah konsep pikiran si kaya dalam perumpamaan itu. Yesus meneruskan ajarannya itu dengan akhir kisah si kaya. Tetapi firman Allah padanya, malam ini juga jiwamu akan diambil. Untuk siapakah yang dikumpulkan itu nanti? Orang kaya tersebut tidak memperhitungkan adanya pemilik bumi yang sudah menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah yang berhak atas setiap ciptaannya. Semua itu harus menghadap Allah dan meninggalkan semua harta yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Salomo mengajar dalam kitab Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nas kita ditutup dengan nasihat yang luar biasa dari Yesus untuk tidak terjebak dalam ketamakan, yakni menjadi kaya di hadapan Allah. Yesus mengatakan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah harta yang nilainya tidak berkesudahan dan abadi. Dan setiap orang yang menguntungkan hidupnya, menggantungkan hidupnya kepada harta duniawi, dialah orang bodoh. Dia bodoh karena menjadikan harta untuk tujuan utamanya, yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Harta adalah kekayaan yang diandalkannya, yang dihabiskannya, dan yang kepadanya ia mencurahkan segala perasaannya. Kefatalan yang paling besar dari semuanya itu adalah bahwa ia sama sekali tidak berusaha untuk menjadi kaya menurut pandangan Allah. Untuk itu, mari kita tetap melakukan ajaran Yesus untuk kaya di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kita mengukur dan mengganti kemuliaan Allah dengan harta benda, seolah-olah jika memiliki harta yang banyak, hidupnya terberkati. Kekayaan di hadapan Allah bukan soal berapa banyak kita memperoleh, tetapi seberapa banyak kita telah memberi. Setiap harta yang kita terima dari Tuhan, hal itu harus kita tanggung jawabi dengan kewajiban untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. Semakin menerima banyak, semakin melakukan banyak untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau telah mengajar kami mulai dari perjanjian lama bahwa segala yang kami peroleh bukan milik kami semata-mata,
tetapi Engkau juga memberi perhatian, tugas, tanggung jawab kepada orang lain yang membutuhkan. Biarlah firman-Mu yang sampai kepada perjanjian baru yang Kau ajarkan pada saat ini bagi kami. Kami bukan kategori yang disebut orang bodoh, tetapi kami akan mau menjadi kaya di hadapan Allah. Bukan karena kami menerima, tetapi kami akan memberi. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu juga yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan diberi kemurahan. Biarlah sungguh kami pada masa-masa pandemi ini tidak kehilangan kemurahan-Mu, karena kami juga akan mau saling berbagi, peduli kepada siapapun. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 201 ayat 1. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang mana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Jikalau hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering merata mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku meskipun dalam kemelut. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan roh yang kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. jangan